Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deis Nur Astrida. Saya dosen program studi S1 Teknologi Informasi Fakultas Komputer Universitas Amikom Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyatakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Dalam video ini, saya akan menjelaskan salah satu mata pelajaran yang saya ampu, yaitu pengujian perangkat lunak dengan kode PSTIW025. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari mengenai konsep dasar pengujian, profesi pengujian, alat pengujian perangkat lunak, perencanaan pengujian, menentukan kasus uji, kemudian manajemen bug, melakukan unit testing, pengujian integrasi, dan melakukan uji sistem, dan juga yang terakhir user acceptance testing pada sebuah perangkat lunak. Selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan mata kuliah pengujian perangkat lunak, mulai dari capaian pembelajaran, materi pembelajaran, sistem atau model pembelajaran, interaksi dalam pembelajaran, serta sistem penilaian. Berikut adalah capaian pembelajaran pada mata kuliah pengujian perangkat lunak. Untuk capaian pembelajaran, ada 3 aspek yang akan dinilai. Yang pertama adalah sikap atau afektif, kemudian pengetahuan atau kognitif, dan keterampilan atau psikomotorik. Untuk sikap, aspek yang dinilai adalah menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Untuk aspek pengetahuan, menjelaskan berbagai isu dalam pengelolaan sistem dan teknologi informasi, mulai dari perumusan kebutuhan, akuisisi, dan searching testing dalam jaminan kualitas, integrasi, dan deployment operasional, serta memonitoring dan evaluasi. Untuk keterampilan di sini dibagi menjadi 2, ada keterampilan umum dan juga ada keterampilan khusus. Untuk keterampilan umum, di sini mahasiswa mampu melakukan analisis, mendesain secara profesional pengolahan bisnis data dengan cara menggunakan tools rekayasa perangkat lunak, jaringan komputer, komputer grafis, dan aplikasi multimedia. Sementara untuk keterampilan khusus, menerapkan perangkat dan juga teknik untuk perencanaan proyek seperti CPM, Gantt chart, dan program manajemen proyek. Capaian mata kuliah secara spesifik adalah sebagai berikut. 1. Mahasiswa mampu memahami alasan pentingnya belajar testing dan implementasi sistem. Kemudian yang kedua, mahasiswa memahami dasar pengujian perangkat lunak. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan profesi penguji dan pengujian perangkat lunak. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan alat pengujian perangkat lunak. Yang kelima, mahasiswa mampu membuat perencanaan pengujian perangkat lunak. Keenam, mahasiswa mampu menentukan kasus uji. 7. Mahasiswa mampu melakukan manajemen bug. 8. Mahasiswa mampu melakukan unit testing perangkat lunak. 9. Mahasiswa mampu melakukan pengujian integrasi perangkat lunak. 10. Mahasiswa mampu melakukan uji sistem dan user acceptance testing. Selanjutnya, materi pelajaran yang akan diberikan adalah sebagai berikut. 1. Menjelaskan pentingnya belajar mengenai pengujian sistem. 2. Pengertian, tujuan, dan siklus hidup pengujian perangkat lunak. 3. Quality Assurance Engineer. 4. Software testing tools. 5. Test plan dan standar test plan. 6. Kasus uji atau test case. 7. Laporan bug, sistem pelacakan bug, pedoman dan daftar periksa. 8. Unit testing dan implementasinya. 9.
jenis, teknik, dan proses pengujian integrasi. 10. Jenis tahapan pengujian sistem dan jenis tahapan user acceptance testing. Selanjutnya, untuk sistem pembelajaran, saya akan menjelaskan untuk struktur perkuliahan pengembangan perangkat lunak. Untuk SKS, di sini ada 3 SKS teori terdiri dari 50 menit tatap muka, 50 menit belajar mandiri, dan 50 menit untuk tugas terstruktur. Kemudian untuk mata kuliah perkuliahan pengembangan perangkat lunak ini dilaksanakan di semester 6 atau semester genap dan sifatnya adalah mata kuliah wajib. Untuk jumlah pertemuannya ada 16 pertemuan yang dibagi menjadi 14 pertemuan tatap muka, kemudian satu pertemuan untuk UTS dan satu pertemuannya lagi untuk UAS atau ujian akhir semester. Untuk interaksinya di sini saya menggunakan teknik sinkronus dan juga asinkronus. Untuk sinkronus berarti kita melakukan tatap muka di kelas secara langsung. Kemudian kalau asinkronus di sini saya menggunakan beberapa media. Yang pertama ada WhatsApp, kemudian ada Zoom meeting dan menggunakan kuliah online Els Amikom Purwokerto. Untuk metode pembelajaran, di sini saya menggunakan beberapa metode. Yang pertama ada discovery learning, kemudian cooperative learning, ada problem based learning dan juga project based learning. Dalam discovery learning, kami mengharapkan mahasiswa dapat menemukan sendiri apa yang kemudian dipelajari, tentunya dengan berbagai macam stimulus yang diberikan oleh dosen. Kemudian untuk cooperative learning, di sini mahasiswa diharapkan dapat bekerja sama dengan dosen maupun dengan mahasiswa lainnya dalam menjawab berbagai permasalahan yang diberikan oleh dosen di dalam kelas. Selanjutnya, untuk problem based learning, di sini dosen akan memberikan berbagai macam permasalahan supaya mahasiswa dapat mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan tersebut. Kemudian yang terakhir ada project based learning. Ya, project based learning ini adalah mahasiswa diharapkan dapat membuat sebuah karya sederhana berkaitan dengan permasalahan yang dipecahkan dalam pembelajaran pengujian perangkat lunak. Untuk mendukung model pembelajaran ini, ada beberapa metode yang dilakukan dalam pembelajaran, yaitu melalui curah gagasan atau diskusi, kemudian melalui studi kasus, dan juga stimulus dan eksperimen. Untuk penilaian, ada beberapa teknik penilaian yang dilakukan. Teknik penilaian dalam tugas mandiri dan tugas kelompok terdiri dari tes dan juga non-tes. Untuk tes berarti nanti mahasiswa diminta untuk memberikan uraian terstruktur. Kemudian untuk non-tes di sini dilakukan observasi dan juga unjuk kerja. Untuk indikator dan kriteria di sini saya sudah membuat 19 indikator untuk menilai keberhasilan pembelajaran pada setiap CPMK yang dituangkan dalam RPS. Untuk kriteria penilaian disesuaikan dengan masing-masing indikator pada ketiga aspek penilaian meliputi afektif, kognitif, dan psikomotorik. Kemudian untuk kontrak penilaian ya di sini biasanya disesuaikan dengan kesepakatan langsung dengan mahasiswa yang dilakukan di pertemuan awal perkuliahan. Untuk mata kuliah pengujian perangkat lunak ini di sini saya contohkan untuk kehadiran mereka menyepakatinya itu adalah 10%, kemudian untuk tugas 20%, UTS 30% dan UAS 40%. Selanjutnya, kita akan saksikan contoh kegiatan pembelajaran pada pengujian perangkat lunak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk memulai perkuliahan pada pagi hari ini ya, kita terlebih dahulu berdoa ya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Baik ya, terlebih dahulu kita absen dulu. Abid Fajar Satrio, Yusron Alif, Vina Panggraita. Sudah ya? Oke, ya. Nah, biar kita fokus ya sebelum perkuliahan ini dimulai, nanti kita ada ice breaking dulu sebentar ya. Supaya kita semangat ya, supaya kita fokus. Oke, nah gamenya apa? Kita main game acak kata ya. Nanti siapa yang tahu silahkan angkat tangannya ya, kemudian jawab katanya apa, kayak gitu ya. Oke? Ya, semua sudah siap? Oke, untuk kata yang pertama, nama hewan apa ya? Ya silakan, siapa namanya? Buaya. Namanya buaya. Oh, nah hewannya buaya. Ya betul sekali, berarti fokus ya. Atas nama siapa tadi? Mas siapa? Mas Wandri. Oke, Mas Wandri ya, namanya bukan buaya ya. Oke, kita masuk ke materinya ya. Nah, coba saya mau tes dulu nih. Siapa yang masih ingat materi minggu kemarin? Ayo. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ya, belakang namanya? Danim. Mas Danim apa? Kita belajar tentang apa, Mas Danim? Betul, tentang integrasi testing. Ya, oke, kita tanya lagi coba. Siapa yang tahu apa itu integrasi testing? Siapa yang bisa? Ya, Gemilang silakan. Pengujian integrasi testing itu adalah tahap dalam proses pengujian perangkat lunak yang menguji interaksi antar modul atau komponen yang lebih integrasi untuk memastikan bahwa mereka berfungsi dengan baik. Oke, jadi pengujian integrasi adalah kita memastikan interaksi antar modul ya, supaya dia bisa berfungsi atau berjalan sebagaimana mestinya. Nah ya, nah untuk hari ini apa sih yang akan kita pelajari ya? Hari ini kita akan mempelajari tentang uji sistem dan juga user acceptance testing ya. Nah, pengujian ini adalah pengujian yang dilakukan pada tahap akhir sebelum perangkat lunaknya itu kita publikasikan atau bisa digunakan oleh pengguna. Nah, apa yang menjadi peta konsepnya? Yang pertama, pengujian yang akan kita pelajari di sini ada dua, ada pengujian sistem ya, dan juga ada user acceptance testing. Untuk pengujian sistem kita akan belajar jenis pengujiannya dan juga tahapannya apa saja. Dan untuk user acceptance testing juga sama, kita akan belajar tentang jenis dan juga tahap dari pengujian tersebut. Nah, tapi terlebih dahulu saya ingin kalian membentuk kelompok ya, supaya nanti kita diskusinya lebih enak. Nah, satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Silahkan kalian bisa bentuk mulai dari sekarang, saya beri waktu untuk membentuk kelompok. Silahkan bisa duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ayo. Ayo. Ini apa? Lingkar. Melingkar apa? Kayak gini aja ya. Melingkar aja, melingkar. Maju ya. Melingkar. Ya, jadi apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, nanti kita bahas apa sih definisi dan juga tujuan dari uji sistem, kemudian jenis dari uji sistem, tahapan dalam uji sistem, alat dan teknik yang bisa digunakan untuk uji sistem, kemudian untuk user acceptance juga sama, ada definisi dan tujuan, kemudian ada jenisnya apa saja, tahapannya apa, dan terakhir alat dan teknik yang bisa kita gunakan. Ya, apa capaian pembelajaran kita hari ini? Jadi kalian harus bisa menjelaskan dan juga mengintegrasikan atau mengaplikasikan ya uji sistem dan juga user acceptance testing pada sebuah perangkat lunak ya. Jadi nanti ada uji kasusnya seperti itu. Nah, tujuannya apa saja? Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama,
mahasiswa harus bisa menjelaskan jenis pengujian sistem dengan benar, kemudian menjelaskan tahapan pengujiannya, dan menjelaskan jenis pengujian user acceptance testing, kemudian menjelaskan tahapannya apa saja, dan yang terakhir mampu melakukan integrasi kedua pengujian tersebut dalam sebuah studi kasus dengan benar, ya. Nah, coba sebelum kita masuk ke materi, saya ingin mengetahui seberapa jauh sih pemahaman kalian tentang pengujian user acceptance, ya. Silahkan perwakilan masing-masing kelompok ambil HP-nya, kemudian kalian join ke Slido, ya. Kemudian ini silahkan di-scan atau kodenya juga bisa diketik. Nanti akan muncul pertanyaan, silahkan didiskusikan dengan kelompoknya, kira-kira apa? Gimana ini sudah? Ayo didiskusikan ya. Jawabannya berdasarkan pengalaman kalian selama ini, ya. Nanti ditulis di Slidonya, ya. Ya. Oh, sudah ada yang menjawab ini, pengujian pengguna akhir, kemudian pengujian yang dilakukan oleh pengguna. Oh, ada yang menjawab lengkap sekali ini, ya. Uji sistem adalah proses pengujian perangkat lunak yang memastikan bahwa setiap sistem itu berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Tapi untuk lebih detailnya lagi, untuk lebih pahamnya lagi, nanti kita bahas, ya, apa sih tentang pengujian dari uji sistem dan juga user acceptance testing. Nah, kemudian di sini ada video, kita lihat dulu bersama-sama, ya. Oke. Nah, ya itu adalah tadi, ya, video tentang pengujian user acceptance testing. User acceptance testing itu adalah dua tahapan yang penting dalam pengembangan sebuah perangkat lunak, ya. Jadi dia dilakukan untuk memastikan apakah perangkat lunak yang kita buat itu sudah berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak, ya. Jadi dia itu memastikan sebelum sampai ke pengguna akhir apakah dia sudah memiliki fungsi yang sesuai dengan pembuatan awalnya atau tidak, seperti itu. Baik, ya, untuk soal diskusi kita hari ini, jadi kita ada sebuah studi kasus tentang pengembangan dan juga pengujian sistem e-commerce, ya, di mana ada sebuah perusahaan e-commerce besar yang sedang mengembangkan platform baru yang dirancang untuk menyediakan pengalaman belanja online yang lebih baik bagi pelanggannya. Nah, platform ini mencakup fitur-fitur seperti katalog produk, kemudian keranjang belanja, sistem pembayaran, ada ulasan produk, dan juga pelacakan pengiriman. Nah, uji sistem dan juga user acceptance testing ini dilakukan untuk memastikan bahwa platform ini berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, di sini permintaannya adalah sesuai dengan studi kasus di atas. Silakan kalian buat sebuah skema tentang uji sistem dan juga user acceptance testing, ya, untuk memastikan bahwa platform e-commerce ini dia punya fungsi yang sesuai dengan kebutuhannya, ya. Silakan bisa dikerjakan, ya. Kalian masuk ke e-learning Amikom, ya, ke ELS, kemudian kalian download LKPD yang sudah saya share di situ, dan nanti kalian hasil diskusinya kalian tuliskan di LKPD, kemudian nanti kalau sudah selesai LKPD-nya diupload lagi ke e-learning, ya. Nah, untuk kriteria penilaiannya ada apa saja? Jadi di sini ada 3 aspek yang akan saya nilai. Yang pertama dari segi sikap, ya. Sikap itu adalah observasi. Jadi nanti saya cek kalian diskusinya seperti apa, ya, kompak atau tidak, semuanya bekerja atau tidak. Kemudian yang kedua ada dari pengetahuan. Nah, pengetahuan ini nanti saya lihat dari hasil LKPD yang kalian
tulis sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Kemudian yang ketiga ada nilai keterampilan. Nah, keterampilan ini nanti saya ambil dari presentasi kelompok ya. Jadi nanti di hasil diskusi yang sudah kalian tulis di LKPD nanti dipresentasikan supaya teman-teman yang lain itu bisa belajar bersama kayak gitu ya, hasil dari pemikiran kalian masing-masing. Seperti itu ya. Baik ya, di sini teman kalian sudah ada yang mau mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya ya tentang pengujian sistem ya. Nah, silakan mulai dari mana dulu nih yang mau menjelaskan, siapa? Ya, silakan dijelaskan. Yang lain coba nanti memberikan tanggapan ya. Siapa tahu kelompok ini ada kekurangannya ya. Jadi disimak baik-baik ya. Ayo, silakan ya. Ini hasilnya apa, Mas? Menurut kelompoknya kalian. Yang pertama tahap uji sistem. Iya. Yaitu perencanaan uji. Tim QA menyusun rencana uji yang mencakup pengujian semua fitur utama platform e-commerce, termasuk pencarian produk, manajemen keranjang belanja, proses checkout, dan sistem pembayaran. Rencana ini mencakup jadwal pengujian, sumber daya yang dibutuhkan, dan kriteria penerimaan untuk setiap fitur. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Baik ya, ini ada pertanyaan nggak dari kelompok lain untuk menanggapi hasil diskusi dari kelompoknya kelompok 1 loh ya? Kelompok 1, ada yang mau memberikan tanggapan? Ya, silakan Mbak Vina, diberi tanggapan. Pada sistem pembayaran, untuk pembayaran bagaimana cara melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit, kemudian bagaimana pembayaran menggunakan PayPal, dan bagaimana verifikasi bahwa transaksi berhasil dan pengguna menerima notifikasi. Terima kasih. Oke, tadi lupa ya, belum menjelaskan skenario untuk pembayarannya ya. Coba mungkin ada yang bisa menjelaskan kira-kira untuk skenario uji pembayarannya seperti apa? Siapa yang mau menjelaskan? Ya, silakan. Ya, untuk skenario pembayaran itu kita melakukan pertama pelanggan melakukan pembayaran menggunakan metode yang berbeda, yaitu pakai kartu kredit bisa, PayPal juga bisa. Kedua, pembayaran berhasil dan pelanggan menerima konfirmasi. Ya. Gitu ya. Sudah ya, jadi itu ya. Sudah cukup ya untuk kelompok 1, silakan boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke ya, sudah selesai semua ya diskusinya. Sudah diupload ke e-learning belum? Oke, kalau sudah diupload ke dalam LMS ya, sekarang coba kita berikan kesimpulan ya. Apa sih yang sudah kita pelajari hari ini ya? Jadi tadi ada berapa pengujian yang dilakukan? Pengujian yang dilakukan ada berapa tadi? 2. Yang pertama apa? Uji sistem. Yang kedua? Iya, user acceptance testing. Kalau pengujian sistem berarti dilakukan di lingkup apa? Pengembang. Jadi apa yang diuji? Fungsionalnya, betul ya. Kemudian kalau yang user acceptance testing tadi tentang apa? Pengujiannya di pengguna akhir. Ya, apa yang diuji? Hah? Yang diuji? Sama, iya ya, tentang fungsi. Oke ya. Iya. Untuk materi hari ini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Mas siapa? Saya, Bu. Ya, saya Agus dengan NIM 3032. Apa pertanyaannya, Mas? Pertanyaannya, apa resiko yang kemungkinan terjadi kalau software itu
pas diluncurkan tidak melakukan UAT atau User Acceptance Testing. Baik, terima kasih pertanyaan dari Mas Agus ya. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi bagaimana jika kita tidak melakukan uji ke pengguna akhir kayak gitu ya sebelum produknya itu resmi diluncurkan. Nah, apa sih resikonya? Mungkin di situ ada beberapa resiko yang akan timbul ya. Ya, yang pertama itu nanti akan menurunkan kualitas perusahaannya kayak gitu ya. Jadi dia itu berarti tidak menjalankan mekanismenya itu dengan sempurna karena dia tidak melakukan pengujian akhir terhadap pengguna ya. Kemudian di situ nanti juga bisa jadi memunculkan adanya kendala saat pengguna menggunakan karena tidak dicek apakah penggunanya itu sudah bisa atau belum, atau perangkat lunak yang digunakannya itu sudah sesuai dengan kebutuhan dari pengguna atau belum, seperti itu ya. Selain itu juga bisa menimbulkan adanya penambahan biaya kayak gitu ya jika di kemudian hari terjadi atau ditemukan error, seperti itu ya Mas Agus ya. Ya bisa dipahami ya. Ya, baik ya, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan coba untuk melakukan pengujian terhadap perangkat lunak ya, pada sebuah perangkat lunak. Jadi dari materi-materi yang sudah kita pelajari selama ini, nanti kalian pilih salah satu metode pengujiannya apa, kemudian kalian coba implementasikan untuk perangkat lunak yang akan kalian uji masing-masing kayak gitu ya. Nah, ini juga nanti dikerjakan secara berkelompok ya, sesuai dengan kelompok hari ini ya. Baik ya, untuk pertemuan hari ini kita akhiri dulu ya. Terima kasih semuanya, saya akhiri. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.